Terlepas dari manga dan animenya, yang menurut sebagian orang kurang bagus atau sebagainya, menurut saya ada hal yang perlu dibahas dalam anime ini, terkhusus tentang arti manusia itu sendiri. The Promised Neverland menceritakan tentang kisah 3 orang anak yang hidup di panti asuhan yang dijaga oleh seorang ibu pantinya, yaitu Isabella. Singkat cerita, mereka dibesarkan di sana dan diberi kode masing-masing di tubuh mereka. Sebagaimana anak pada mestinya, mereka diberi makan yang bergizi, diajarin berbagai hal, dan bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Sampai di sini, perlakuan yang diberi sangat baik, bahkan dibilang melebihi perlakuan keluarga biasa terhadap anaknya. 3 orang anak tertua di panti ini bernama Emma, Norman, dan Ray. Mereka bertiga adalah anak yang paling cerdas, selalu memiliki nilai tes melebihi yang lain, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap teman-temannya yang masih kecil. Terlebih Emma, ia seakan-akan menganggap semua anak di panti adalah adiknya sendiri. Ia begitu menyayangi dan mengasihi mereka. Sampai di sini, tidak ada yang aneh dari panti asuhan tersebut. Semua mulai berubah ketika suatu saat salah satu anak dari panti asuhan tersebut dipanggil dan diumumkan bahwa dia akan segera menemui orang tua barunya. Mengetahui hal tersebut, Emma senang sekaligus sedih ketika mengingat kebersamaan mereka. Pagi itu, ketika anak tersebut diantar dan melewati sebuah gerbang, Emma segera menyusulnya karena boneka yang dimiliki anak tersebut tertinggal. Ketika melewati gerbang tersebut, Emma bersembunyi dan mendengar percakapan ibu pantinya itu. Dari situ, Emma begitu kaget. Ia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia mengetahui rahasia sesungguhnya dari panti asuhan tersebut. Bahkan, Emma juga hampir ketahuan ketika bersembunyi. Namun, keberuntungan masih berpihak kepadanya. Seiring berjalannya cerita, kita diperlihatkan Emma, Ray, dan Norman dalam menyusun rencana untuk kabur dari panti asuhan tersebut. Namun di sini, saya bukan mau membahas bagaimana cara mereka kabur, tapi bagaimana cara perlakuan panti asuhan tersebut pada mereka. Dari latar belakang tadi, kita dapat mengetahui konflik yang terjadi dalam anime ini. Konflik batin sendiri merupakan konflik yang terjadi dalam hati dan pikiran dan dalam jiwa seseorang. Dalam hal ini adalah Emma, Ray, dan Norman. Hatinya gelisah tak menentu saat mengetahui bahwa panti asuhan tempat mereka dibesarkan adalah sebuah ternak untuk makanan monster. Ibu yang selama ini mereka anggap ibu kandung adalah suruhan monster untuk membesarkan mereka agar bisa menghasilkan gizi dan cita rasa yang tinggi. Terlebih lagi Emma, seorang perempuan yang sangat-sangat menyayangi semua penduduk panti asuhan tersebut, tak terkecuali ibu asuhnya. Ia hampir tak bisa menerima kenyataan bahwa ibu asuh mereka bekerja sama dengan monster. Emma sangat berharap bisa memiliki keluarga yang utuh, membayangkan bagaimana mereka semua bisa tertawa gembira, bermain tanpa memikirkan beban, dan bisa hidup bahagia sampai dewasa. Namun apa daya, mereka semua dilahirkan tidak beruntung. Mereka hidup tanpa orang tua kandung. Mereka hidup dalam bayang-bayang monster yang selalu menghantui mereka ketika besar. Konflik batin ini bukan hanya dirasakan oleh anak-anak panti. Isabella sebagai ibu asuh juga menganggap mereka sebagai anaknya. Mereka bebas hidup sebagaimana apapun yang mereka mau. Namun sayang, Isabella ditakdirkan sebagai peternak yang bertugas memberi makan dan mengasuh ternaknya tersebut agar bisa dipanen dan menjadi santapan para monster. Isabella sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut. Ia sangat-sangat menyayangi Emma dan yang lainnya. Hal ini ia buktikan ketika membiarkan Emma dan kawan-kawan kabur dari panti asuhan dan berusaha untuk hidup sendiri. Isabella sebenarnya adalah anak yang berasal dari panti asuhan tersebut. Ia ketika kecil persis seperti Emma. Namun semuanya sirna ketika ia berhasil ditangkap oleh petugas yang menjaga panti asuhan tersebut.
Dan akhirnya, ia pun memilih untuk menjadi suster atau ibu asuh yang menjaga anak-anak di panti asuhan. Emma, Ray, dan Norman adalah sahabat yang saling melengkapi satu sama lain. Mereka menyadari bahwa satu-satunya hal yang mereka perjuangkan adalah kebebasan. Mereka tidak mau hanya menjadi santapan oleh monster yang selama ini telah membayang-bayangi mereka. Terlepas dari semua itu, anak-anak di panti asuhan adalah manusia biasa yang layak hidup. Mereka layak bahagia, bukan hanya sekarang, bahkan sampai mereka tua. Hidup mereka layak diperjuangkan, seperti anak-anak di luar sana yang kehilangan ibu dan ayahnya ketika kecil. Mereka bukan binatang yang bebas diperlakukan seperti apa. Mereka adalah manusia yang layak dimanusiakan. Emma, Ray, dan Roman adalah wujud fiksi yang mempresentasikan anak-anak di luar sana yang ingin mencari kebebasan dan keluar dari lingkaran perbudakan. Perbudakan dari orang tua yang secara tidak langsung mengambil hak kebahagiaan mereka. Bisa kita lihat contohnya di sekitar kita, seperti di lampu merah. Anak-anak yang berusia sekitar 7-10 tahun yang dengan polosnya meminta kepada orang lain. Panas terik, berdebu, semua hal ia lakukan hanya untuk membelas kasihan kepada orang lain. Saya tidak tahu apakah ada yang menyuruhnya atau tidak, tapi yang pasti, orang tua seperti apa yang menyuruh anaknya berbuat demikian? Anak sebesar itu seharusnya mendapatkan kebahagiaan sama seperti anak lainnya. Bermain, bersosialisasi dengan teman seumuran, dan menonton kartun kesukaannya sepulang sekolah. Namun, hal tersebut sulit ia dapatkan karena lahir dari lingkungan yang salah. Bahkan mirisnya lagi, anak-anak yang belum bisa berjalan, bahkan belum bisa ngomong, dibawa untuk meminta-minta, diberi obat tidur. Semuanya dilakukan agar orang lain iba dan memberi sejumlah uang kepada mereka. Dari sudut pandang yang lain, faktor ekonomi yang mendukung mereka untuk melakukan hal tersebut. Namun, jika kita melihat dari kacamata secara umum, apakah pantas anak sekecil itu dibawa panas-panasan, diberi obat tidur, dan menjadi alat untuk mendapatkan belas kasihan orang lain? Saya sadar, memanusiakan manusia adalah hal yang utama. Tapi saya juga sadar bahwa kehidupan yang indah tak bisa dimiliki oleh setiap orang. Dari anime The Promised Neverland ini, saya belajar bahwa anak-anak seharusnya diperlakukan dengan baik, diberi pendidikan sampai ia dewasa, dan jangan merenggut kebahagiaannya ketika kecil. Terakhir, kami dari Planet Otaku sangat-sangat berharap dan berdoa bahwa anak-anak yang sekarang ini sedang tidak beruntung bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia tidak rasakan. Jika teman-teman ada usul untuk membahas anime yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Kami Planet Otaku, terima kasih.